Shalom, selamat pagi saudaraku semua. Saudaraku, dulu saya sering melayani pelepasan untuk orang-orang yang manifest atau kerasukan setan. Tahukah saudaraku, orang yang kerasukan setan itu berteriak, menjerit, matanya bisa mendelik-mendelik begitu kan, mengamuk, hilang kesadaran, bisa gak karuan saudaraku, seperti orang gila. Tetapi tahu gak saudaraku, hari ini saya lebih mengerti lagi orang kerasukan setan itu kadang tidak harus dengan manifest seperti itu. Betul. Dan ternyata seringkali kita sendiri pun tidak sadar kita kerasukan setan. Itu yang lebih menakutkan. Firman Tuhan berkata begini di dalam Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28. Dalam perikop itu dijabarkan bagaimana orang yang kerasukan setan tidak harus bermanifest ekstrim. Seperti yang saya paparkan tadi. Dulu kalau saya doakan orang itu manifest, bisa ada yang bisa guling-guling, bisa muntah-muntah, bisa macam-macam saudaraku. Tetapi di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28 itu kita bisa melihat bahwa orang yang kerasukan setan itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem waktu itu, dan Yesus harus menanggung banyak penderitaan, dia bercerita ke murid-muridnya. Dia akan mengalami penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saat itu juga Petrus menarik Yesus ke samping. Artinya begini, menjauhi orang-orang yang kepadanya Tuhan Yesus berbicara. Kemudian Petrus menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Dari pertanyaan ini timbul dua pesan atau dua kesan saudaraku. Yang pertama, seakan-akan Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang salah, yang bukan berasal dari Allah. Yang kedua, Petrus menyatakan diri lebih benar, lebih pintar, lebih cakap sehingga ia berani menegur Tuhan Yesus. Nah, ini ada dua kesan kan? Saudaraku, Petrus yakin sekali apa yang dia lakukan itu benar. Bahkan Petrus menggunakan nama Allah. Seakan-akan ia mewakili Allah untuk menegur Tuhan Yesus. Karena Petrus yakin sekali apa yang dilakukan itu benar atas nama Tuhan. Tapi tahu gak saudaraku apa reaksi Yesus? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ternyata saudaraku, Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tapi Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirin Petrus itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah, saudaraku. Dan pikiran itu menjadi batu sandungan atau menghambat atau bisa menggagalkan rencana Allah. Padahal Petrus merasa bahwa dirinya benar-benar sepaham dengan Allah, bahwa apa yang dikatakan itu sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Jadi iblis yang ada di dalam pikiran, di dalam ide, di dalam hasrat, di dalam keinginan Petrus, itulah iblis yang merasuki dia. Karena seperti murid-murid lain, Petrus menginginkan agar Yesus menjadi raja seperti Herodes, raja versi manusia, juru selamat versi manusia, juru selamat politik yang membebaskan bangsanya dari kekuasaan Roma pada waktu itu. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk itu, saudaraku. Memang dia raja, tetapi raja versi Allah. Dia adalah juru selamat, tetapi juru selamat versi Allah, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dia memang juru selamat dunia, tetapi bukan juru selamat duniawi. Amin, saudaraku.
Sama seperti ketika suatu hari ada orang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, suruh saudaraku yang supaya dia berbagi warisan dengan aku," dalam Lukas 12 ayat 13. Kemudian Yesus berkata, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Apakah Yesus bukan hakim? Pertanyaannya itu, mengapa dia menolak? Jelas dia itu hakim. Semua kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Itu jelas di dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10 dikatakan itu. Ya, tetapi bukan hakim versi manusia, melainkan hakim versi Allah. Kalau bicara soal ini, saudaraku, memang tidak sederhana. Banyak orang punya konsep, punya asumsi yang salah tentang Allah. Kalau konsep dan asumsi tentang Allahnya salah, maka konsep dan asumsinya tentang hal-hal yang dia lakukan berpotensi salah juga. Dia merasa tindakannya benar, padahal tidak benar. Bahkan ia merasa bahwa ini kehendak Allah, padahal belum tentu demikian. Dalam hal ini kita harus sangat hati-hati di sini. Karena kalau kita melakukan hal-hal di luar kehendak Allah dan membiasakan diri melakukan hal-hal di luar kehendak Allah, berarti kita telah hidup dalam keadaan tidak memiliki kemuliaan Allah atau kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu dimiliki oleh seseorang ketika ia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, dalam gairah Allah. Kalau kita membiasakan hal itu, ketika kita melakukan sesuatu di luar gairah Allah, atau apa ya bahasa lainnya ya, spirit Allah, begitu, kita akan merasa luka, sakit. Kadang pernah nggak, saudaraku, kita ngomong, terus kemudian kita, Tuhan aku nggak ngomong itu ya, sakit hati kita, jiwa kita terganggu akhirnya, kenapa aku ngomong ya, nyesel aku, kenapa aku ngomong ya. Itu sangat terganggu biasanya. Sebaliknya, orang yang biasa memuaskan keinginannya, memuaskan gairahnya, maka ketika hal itu terpenuhi, dia tidak akan puas. Dia butuh tabib, dia butuh dokter karena dia sakit. Karena dia harus memuaskan, dia harus melampiaskan gairahnya itu. Dan ketika seseorang melampiaskan gairah suatu keinginan yang tidak sesuai dengan spirit Allah atau kehendak Allah, sejatinya ia sedang memberi kesempatan kepada iblis. Dan disitulah manusia berkesempatan kerasukan iblis. Kerasukan iblis itu tidak teriak-teriak, tidak selalu begitu. Tetapi ketika seseorang punya ide-ide, punya gagasan yang timbul dari hati, pikirannya, kemudian keluar dari mulutnya, dari kelakuannya, segala sesuatu hal yang bertentangan dengan Allah, itu kerasukan setan. Alkitab menasihatkan di dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ada nafsu yang menyesatkan di dalam diri kita, yang didorong oleh gairah, oleh spirit, apalagi kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka firman Tuhan berkata supaya kami dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Itu kata firman Tuhan. Maka mulai hari ini cek diri kita. Jangan ngomong, oh aku bebas, gak kerasukan setan. Siapa bilang? Ketika kau punya ide, kau punya pikiran, kau punya niat jahat, kau kerasukan setan. Ketika kau punya ide, kau punya gagasan, kau punya niat sesuatu yang melenceng dari kehendak Allah, kau kerasukan setan. Maka mulai hari ini tetaplah intim dengan Allah. Undang Tuhan Yesus dalam hidupmu. Terus berjuang untuk dekat kepada Allah selalu. Maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk membawa kita kepada kebenaran dan kebenaran, ketepatan demi ketepatan, sehingga tidak ada celah di mana iblis bisa masuk di dalam pikiran
hati dan jiwa kita. Amin saudaraku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.